Anda setuju bahwa pemilu saat ini adalah pemilu yang paling brutal, TSM, dan patut kemudian untuk ditolak? Enggak, begini. Kalau bilang ada masalah, iya. Kalau bilang brutal dari sepanjang pemilu, tidak juga. Kita di jalan kok. Sampai tengah-tengah malam kok 2019 itu. Konstitusi bilang hasil Mahkamah Konstitusi. Kalau berkelahi misalnya? Berkelahi ya sudah, jalan-jalan, tidak pakai aturan. Siapa kuat dia menang. Anda mau itu? Ini maksudnya ekstra parlementer tadi, bukan? Kalau tidak itu Anda bicara konstitusi, Anda bicara undang-undang ekstra parlementer itu bagian dari. Tidak bisa Anda bicara konstitusi, Anda bicara undang-undang 7 2017. Anda suka atau tidak, senang atau tidak. Kalau bicara dulu itu kita berkelahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandritalopi Kabupaten Bulukumba. Aiman Wicaksono. Ini ada satu video di mana dalam acara Aiman itu mengundang Margarito Kamis, salah seorang ahli tata negara. Dan kita tahu bahwa ahli tata negara yang satu ini adalah orang yang memang dari dulu sangat menggandrungi yang namanya Pak Prabowo Subianto. Dalam debat ini, Aiman betul-betul dibuat kapok oleh Margarito Kamis. Saya anggap bahwa Aiman kali ini salah mengundang narasumber di dalam acaranya. Coba kita cek bagaimana kekacauan di dalam acara tersebut. Sampai-sampai kemudian Margarito Kamis berteriak keras, Anda mau ikut konstitusi atau mau berkelahi? Ini lucu ini sahabat. Coba kita cek videonya. Pemilu saat ini adalah pemilu yang sangat brutal, bukan hanya TSM. Jadi kalau bicara soal MK itu pesimis, tapi bicara soal hak angket maka akan terbongkar semuanya, dan harapannya adalah gerakan ekstra parlementer itu yang diharapkan. Karena kalau bicara soal terus sampai hak menyatakan pendapat terlalu lama. Itu saya harus konfirmasi dulu ya. Betul itu ya? Silakan Bung Margarito. Apa ya yang mau di ini? Anda setuju bahwa pemilu saat ini adalah pemilu yang paling brutal, TSM, dan patut kemudian untuk ditolak? Enggak. Kita ini sama-sama ini 2019 ini. Itu tuh sama ini. Ini sama ini. Sama nggak ada nih kosong ini. Biasa. Dulu kita yang kalah ini juga ngomong begini. Karena kalah. Kalah dulu juga begini ngomongnya kok. Oh ini ganda ini nih. Karena kalah. Jadi Margarito Kamis menganggap bahwa orang-orang yang berteriak curang ini hanya karena kalah, dan itu pernah dialami. Pengalaman beliau pada saat 2019 dulu, bahkan dia dalam video ini jelas sekali bagaimana dia menunjuk-nunjuk Babe Haikal yang sama-sama satu barisan kala itu. Dan melakukan hal yang sama, bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang curang. Tapi faktanya berdasarkan pengalamannya bahwa itulah dimana orang-orang yang kalah memang kadang-kadang tidak bisa menerima kekalahannya, dan hanya satu asumsi yang dibangun di kepalanya bahwa terjadi kecurangan. Ini kita lanjut lagi videonya ya. Ngomongnya seperti ini ya? Padahal pemilunya berjalan biasa saja. Itu ya, Bawaslu situ depan itu tuh, depan situ ya udahlah, enggak lah, udah bos masa. Ini biasa aja ini, nggak ada tuh 2014 sama ini sama nih. 2014. Bung Margarito mewakili siapa? Yang mengatakan tidak persoalan itu mewakili siapa? Kalau saya mewakili partai, saya mewakili sejumlah rakyat. Anda mengatakan tidak ada masalah? Oh, bahaya sekali. Dan itu tidak mendidik. Sorry. Oh enggak, kalau kita mengatakan bahwa terlalu banyak fakta. Enggak begini. Kalau bilang ada masalah, iya. Kalau bilang brutal dari sepanjang pemilu, tidak juga. Kita di jalan. Brutal dari sepanjang pemilu, tidak juga. Kita di jalan kok. Sampai tengah-tengah malam kok 2019 itu. Babe ini nangis di belakang-belakang sini. Ini orang-orang ini nih, bagaimana belum lagi kita di mana di ujung menteng itu ada Bos Ferry, ada dulu lalu. Hatam kita di soal pemilu kemarin. Ini kalah. Enggak kok. Bung Ferry, Anda mau sedikit aja sebelum saya break. Anda sedikit aja bisa menyampaikan bahwa ini pemilunya biasa-biasa aja. Suara kalah. Enggak, begini Mas Aiman. Kamu jangan adu. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya ngerti cara kamu main. Iya, saya ngerti cara kamu main.
Saya ngerti permainan ini, ngerti permainan. Jadi jangan kamu, biar supaya kita satu-satu kita mau bicara tentang bangsa ini, kita mau bicara bangsa kecil ini. Silakan. Kamu mau apa? Saya pakai situ loh. Aduh jangan salah loh. Ini orang bola-balik bicara curang-curang Anda ini tersangka kan? Karena Anda masih saksi loh. No. Kalau saksi, nggak sudah total ini nggak supaya beres. Ad hominem, ya ad hominem itu adalah menyerang pribadi. Karena saya nggak tahu juga kenapa kemudian saya menanyakan apa yang kemudian enggak. Kita mesti supaya Anda takut. Enggak, tidak takut. Oh ya kalau gitu Anda dengarkan. Kalau gitu Anda dengarkan dong. Silakan Bu Mary. Tidak begini supaya kita ini diskusi ada arah. Supaya beres. Dikit lagi kasih aja. Makanya supaya beres. Supaya kita tidak mutar-mutar. Ini sudah 14 hari. Dari Tanggal 14 sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 15 tambah 5 20 hari. 20 hari. Ya kan? Silakan. Bolak-balik itu juga. Curang. Sementara kalau kita bicara mengenai pemilu, undang-undang pemilu, curang itu diselesaikan di Bawaslu. Prosedur itu, administrasi macam-macam yang ada di macam pergi ke situ. Begitu kerangka kerja pemilu. Ini sudah 20 hari. Oke. Bola-balik siang malam. Ini salah membahas ini salah. Membahas ini Saya salah. nggak tahu deh, salah apa enggak. Enggak, menurut Anda gimana? Enggak. Kalau saya sih enggak ada. Jadi memang tampak Aiman Wicaksono ini memaksakan apa yang ada di kepalanya. Ya memang benar sih bahwa memang Aiman ini adalah salah satu jubir paslon yang kalah. Jadi disitulah saya mengatakan bahwa dia salah mengundang narasumber karena Margarito Kamis ini kita tahu merupakan salah seorang pengamat ahli tata negara ya yang memang berpihak kepada Pak Prabowo. Akhirnya apa yang terjadi, apapun yang disampaikan oleh Aiman itu tidak ada satu pun yang masuk di kepalanya Bung Margarito Kamis ini. Apalagi ini bicara soal konstitusi, pasti beliau paham betul. Misalnya ketika ada permasalahan dalam Pilpres, kecurangan dan seterusnya, seharusnya itu memang dilaporkan ke Bawaslu RI dan sampai hari ini sudah 20 hari itu belum ada laporan ke Bawaslu, malah teriakannya semakin tajam saja, curang tanpa ada solusi hukum yang ditawarkan oleh paslon-paslon yang kalah ini. Coba kita lanjut videonya. Faedah lagi. Enggak ada faedah. Tapi Anda datang ke sini. Anda datang ke Terus sini. saya hormat aja. Kalau Anda datang, Anda tahu topiknya, Anda datang ke sini artinya dan Anda merasa bahwa itu nggak ada faedah, nggak masuk akal. sengketa pemilu hanya untuk hasil itu diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil yang apa? Hasil yang dinilai berpengaruh terhadap perolehan suara yang bisa menang atau pemilu ulang. Itu absolutely kompetensi Mahkamah Konstitusi. Bukan hak angket, kan mengatakan itu. Bukan hak angket. Tapi hak angket boleh. Begini, kamu ngerti nggak sih? Ini hak yang diberikan oleh Konstitusi kepada DPR. Penggunaannya digantungkan Ya pada boleh, sebuah tapi syarat. kan boleh. Bukan tidak boleh, enggak, tidak tepat premis yang kamu pakai. Jadi Karena apa? ini hak Oke. tergantung orang. Ya. Kalau dia mau pakai, pakai. Oke. Bagaimana dia sukses dan tidak sukses tergantung pada apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak bisa. Tapi di luar semua itu, hak angket nanti misalnya jalan, MK jalan, Anda memprediksi nggak akan terjadi sesuatu yang perubahan. Semua Anda anggap ini sudah berjalan dengan baik, jadi nggak akan berubah signifikan. Apa yang Anda minta dengan saya perkirakan perubahan ini? Ada hak angket nanti misalnya jadi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi dilakukan sidangnya. Apakah akan ada perubahan atau tidak? Apa yang berubah? Hasilnya pemilu atau Nggak bisa. nggak akan mungkin. Anda mau bicara sistem atau Anda berkelahi? Saya mau tanya sama Anda. Anda mau bicara sistem atau berkelahi? Saya bertanya itu, jawabannya apa? No. Anda bicara sistem. Kalau sistemnya begini, Konstitusi bilang hasil Mahkamah Konstitusi. Kalau berkelahi misalnya? Berkelahi ya sudah, jalan-jalan, tidak pakai aturan. Sama kut dia menang. Anda mau itu?
Ini maksudnya ekstra parlementer tadi, bukan? Kalau tidak itu Anda bicara konstitusi, Anda bicara Berapa itu masuk undang-undang nomor ekstra 7 parlementer itu bagian dari tidak bisa Anda bicara konstitusi, Anda bicara undang-undang 7/2017. Anda suka atau tidak, senang atau tidak. Kalau bicara dulu itu kita berkelahi. Supaya kuat menang, yang kalah, yang kecil kalah, ya yang besar menang. Apa itu? Apa itu? Imam betul-betul dirujak. Oke, saya kira jelas videonya ya. Jadi memang di video kali ini seru. Kenapa? Karena memang garis keras pendukung Prabowo ini yang diundang oleh Aiman. Makanya saya bilang dia salah mengundang orang. Tapi itulah yang terjadi sahabat, bahwa memang para pendukung paslon nomor 1 dan nomor 2 ini kelihatannya memang memaksakan kehendaknya bagaimana supaya jalur konstitusi yang sudah disiapkan oleh negara itu dia hindari, seperti Bawaslu, MK pun ini saya kira kalaupun dia mau tempuh itu hanya sekedar normatifnya saja, tapi dia sudah bisa membayangkan bahwa pasti akan kalah. Kenapa kalah? Karena itu tadi, persoalan di MK itu adalah persoalan menghadirkan barang bukti yang kira-kira memang bisa memastikan pemilu ulang itu bisa dilakukan, dan itu hanya dilakukan bila mana ditemukan bukti secara nyata real bahwa memang telah terjadi kecurangan yang sifatnya sistematis, masif, dan terstruktur. Nah, itulah sehingga tidak ada satu pun juga pilkada, tidak ada satu pun juga permasalahan hukum di MK, terutama terkait soal pilpres ini yang menang. Salah satu contoh dulu waktu tahun 2019 kita masih ingat bagaimana mereka semua keluar-keluar bahwa ada sekitar 20 truk kontainer ya, barang bukti yang mereka miliki. Dari awal persidangan sampai selesai persidangan ditunggu barang bukti itu tidak ada yang datang. Makanya fakta realnya Pak Jokowi dianggap tidak curang kala itu dan menang. Saya kira sama dengan Pak Prabowo ke depan ini. Oleh karena itu, seluruh pendukung baik paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3, satu-satunya upayanya adalah hak angket. Itu pun kalau bicara hak angket tidak akan pernah bisa menggugurkan pasangan calon presiden yang terpilih, karena ranahnya tidak di sana. Saya kira begitu edukasi yang cukup menarik dari perdebatan ini ya. Kita tinggal ambil hikmahnya dan silahkan sahabat-sahabat memberi komentar pada kolom komentar yang disiapkan di bawah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.